Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang dibimbing oleh Ibu Hijriyati MPDI. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari tugas makalah kami yang membahas tentang tunalaras atau kelainan perilaku. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Santika. Perkenalkan, nama saya Khaira Elvina. Perkenalkan, nama saya Rahmi Asmanidar. Perkenalkan, nama saya Nura Isanti. Perkenalkan, nama saya Ainun. Baiklah, di sini saya Nova Santika akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari kelainan perilaku itu. Nah, di sini menurut Kaufman tahun 1997, di sini beliau mengatakan bahwa kelainan perilaku adalah anak yang mengalami gangguan tingkah laku yang secara nyata dan menahan merespon lingkungan tanpa adanya kepuasan pribadi, namun masih dapat diajarkan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan kepribadiannya. Kemudian ada juga menurut Nelson tahun 1981. Menurutnya, kelainan perilaku yaitu tingkah laku seseorang yang menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal, baik menurut usia dan jenis kelaminnya, yang terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kemudian dalam dunia medis, kelainan perilaku ini juga dikenal dengan istilah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat dengan ADHD, yaitu suatu gangguan yang terjadi pada anak yang ditandai dengan kurangnya perhatian atau hiperaktif serta impulsif yang mengganggu fungsi dari perkembangan otak anak tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelainan perilaku adalah gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi yang dapat terjadi pada anak-anak maupun remaja. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pengertian atau definisi dari kelainan perilaku. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kelainan perilaku dan ciri-ciri anak yang mengalami kelainan perilaku. Teori kelainan perilaku adalah gangguan mental yang diagnosis pada masa kanak-kanak atau remaja yang muncul melalui pola perilaku berulang dan terus-menerus. Jadi teori kelainan perilaku terbagi menjadi 4, dan yang pertama teori behavior, dan yang kedua teori psikodinamika, dan yang ketiga teori sosiologi, dan yang keempat teori sistem ekologi. Jadi teori behavior merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Geiger dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi teori psikodinamika adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Jadi unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengusikkan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut. Dan yang ketiga adalah teori sosiologi. Teori sosiologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang
mengkajikan hubungan sosial manusia dalam masyarakat secara ilmiah. Jadi ilmu psikologi memfokuskan ke kajian pada pengaruh hubungan sosial terhadap perubahan perilaku manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi adalah teori yang dikembangkan oleh Ulrich Bickford Brenner yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak-anak tinggal dan orang-orang yang mengaruhi perkembangan anak. Jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak yang mengalami gangguan perilaku. Jadi anak yang mengalami gangguan atau kelainan perilaku adalah sebagai berikut, atau sulit menahan emosi. Jadi itu salah satu ciri dari anak yang mengalami kelainan perilaku. Dan yang kedua adalah sering membantah atau melawan orang lain. Ciri selanjutnya adalah sering melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya berbohong, malas belajar, mencuri. Itu perbuatan yang kurang baik. Jadi itu ciri-ciri salah satu anak mengalami kelainan perilaku. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi anak yang mengalami kelainan berperilaku ataupun yang disebut dengan ODD atau Oppositional Deviant Disorder. Yang pertama itu ada memberikan perhatian yang positif. Seperti apa? Contohnya seperti memuji ataupun memberi dorongan positif kepada anak agar anak itu merasa dicintai dan diperdulikan oleh orang tuanya. Nah, yang kedua itu ada ciptakan aturan yang tegas. Nah, kita sebagai orang tua sendiri wajib menciptakan peraturan yang tegas kepada si anak, tapi bukan kekerasan fisik ya. Peraturannya itu seperti misalkan anak meminta beli mainan, dan kita bisa menolaknya dengan cara nggak boleh ya dek, karena kemarin kamu sudah beli mainan. Nah, yang ketiga itu ada hukuman dan memberi hadiah. Jadi ketika anak nakal sering mengganggu temannya atau tidak mengerjakan PR, kita sebagai orang tua wajib memberikan dia hukuman. Tapi hukuman yang seperti apa dulu? Bukan kekerasan fisik pada anak, tapi coba berikan hukuman yang bernilai positif, seperti perintahkan kepada si anak untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nah, di situ kan sudah menanam nilai mandiri ya. Yang kedua bisa dengan menyuruh menyapu halaman ataupun memilih sampah dan buang ke tempatnya. Nah, berikan dia hukuman seperti itu agar si anak ini tidak manja ya. Nah, selanjutnya itu kita sebagai orang tua jangan sungkan-sungkan untuk memuji si anak ketika dia juga memiliki keberhasilan. Misalnya dia hari ini mendapatkan nilai 100 dari gurunya. Coba kita sebagai orang tua berikan dia hadiah, apresiasi ataupun apapun itu, agar si anak juga merasa dicintai, diperdulikan oleh orang tuanya. Dan itu juga akan menambah giat semangat belajar anak ya di rumah, karena di rumah dia juga mendapatkan dorongan yang positif dari orang tuanya, semangat dari keluarganya. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ada bersikap konsisten. Kita sebagai orang daftar apa-apa saja yang anak boleh lakukan dan apa-apa saja anak yang tidak boleh lakukan, sehingga anak tersebut tidak bingung ya. Misalnya seperti si ayah memperbolehkan anaknya untuk bermain basah-basahan atau bermain air, sementara sang ibu tidak boleh. Nah, itu kan tidak konsisten. Jadi coba terapkan cara mendidik anak itu yang kompak dengan sang ayah. Apa saja anak yang boleh lakukan dan apa saja yang anak tidak boleh lakukan. Yang kelima ada hindari perdebatan dengan anak. Nah, kita sebagai orang tua juga dalam mendidiknya itu memang harus sabar ya, apalagi anak yang ego, yang suka melawan. Jadi kita coba bersikap adil, tunjukkan rasa empati kita kepada dia, perlihatkan kasih sayang kita kepada dia, sehingga anak tersebut meniru apa yang kita lakukan. Misalnya ketika anak marah bla 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 segala macam melawan apapun itu, coba kita tenangkan dia dengan cara memberikan perlakuan yang
memperlihatkan kasih sayang kita kepada dia, cara kita bicara kepadanya baik-baik. Nah, itu dia juga akan meniru. Sehingga dengan cara itu anak tadi yang ego, yang suka marah-marah, dia meniru orang tuanya sehingga tidak seperti itu lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi kelainan pada anak. Berdasarkan diagnostik statistik manual atau DSM-4, gangguan perilaku dapat dibedakan menjadi gangguan mental atau gangguan mental. Gangguan ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh disfungsi secara permanen. Ini dialami oleh lansia, tapi juga bisa dialami oleh yang lebih muda. Kondisi ini terjadi karena terjadinya kerusakan otak pada area-area dengan belajar, mengingat, merencanakan, dan mengambil keputusan. Yang kedua ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yang merupakan kelainan perilaku dengan rasa takut dan cemas yang berlebihan dengan tidak hal yang tidak beralasan. Contohnya itu seperti serangan panik, gugup, gemetaran, gelisah, stres, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada gangguan penyesuaian, gangguan yang merupakan sukar atau sulit mereaksi hal yang tidak wajar terhadap lingkungan. Gejala-gejala yang timbul itu ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengatasi atau menyesuaikan diri, seperti misalnya merasa gugup, gelisah, cemas, sering menangis, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada attention disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Contohnya itu seperti ADHD atau hiperaktif. Di sini kita tahu bahwa anak hiperaktif itu sangat sulit dalam memusatkan perhatiannya. Perlu cara-cara khusus dalam penanganan ini. Dan juga anak hiperaktif itu cenderung suka untuk mengganggu temannya, tidak mau diam, dan juga tidak dapat bertahan pada satu kegiatan bermain. Kemudian yang kelima ada acting out, yang merupakan gangguan di mana tingkah laku seseorang tersebut di luar batasnya, cara seseorang menghilangkan kecemasan atau kegelisahan yang berlebihan yang ada pada dirinya, namun dia tidak sadar dalam melakukan hal tersebut. Contohnya itu seperti seorang ibu memarahi anaknya karena anak tersebut nakal. Nah, saat si ibu memarahi si anak, ibunya itu kan tidak bisa mengontrol emosi, sehingga akibat dia tidak bisa mengontrol emosinya itu berdampak pada anaknya. Misalnya seperti ibunya itu memukul anaknya secara tidak sadar ataupun mencubit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan penyebab kelainan perilaku pada anak. Di sini ada 5, yaitu yang pertama kondisi atau keadaan fisik. Maksudnya ialah kondisi fisik ini dapat pula berupa kelainan atau kecacatan pada tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kecacatan yang dialami seseorang mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam mempengaruhi kebutuhan, baik berupa kebutuhan fisik biologis maupun kebutuhan fisiknya atau mentalnya. Nah, dan yang kedua, masalah perkembangan. Nah, pada masalah ini si anak dihadapkan berbagai tantangan, yaitu krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang
mm, yang yang menyertai perkembangan pada tubuhnya, pertumbuhannya. Dan adapun ciri yang menonjolkan dari emosi dari masa krisisnya ialah sikap kematangannya dan keras kepalanya. Hal tersebut disebabkan karena anak sebagai dalam proses menemukan jati dirinya. Anak menjadi merasa tidak puas dengan otoritas lingkungannya, sehingga timbul emosi yang meledak seperti marah, memberontak, dan yang lainnya. Nah, dan yang ketiga itu lingkungan keluarga. Nah, di suatu keluarga menjadi ruang sosial pertama bagi si anak. Keluarga pula lah yang memiliki pengaruh terbesar pada kelangsungan perkembangan anak, karena dari keluarga lah anak mendapatkan pengaruh pertama perasaan dan sikap sosialnya. Dan dalam hal ini ada banyak aspek keluarga yang menyebabkan terjadinya anak GTL, seperti faktor kasih sayang, keharmonisan keluarga, dan ekonomi keluarga, dan banyak lagi. Dan yang keempat itu ialah lingkungan sekolah. Selain sebagai tempat pendidikan, tidak jarang sekolah menjadi tempat penyebab timbulnya gangguan tingkah laku dan emosi pada anak. Dan yang terakhir itu atau yang kelima, lingkungan masyarakat. Maksudnya di sini ialah pengaruh kebudayaan asing yang harus sesuai dengan tradisi yang dianut masyarakat, yang diterima begitu saja oleh kalangan remaja, dapat menimbulkan konflik yang bersifat negatif. Nah, misalnya seorang anak dalam keluarga ditekankan untuk bertingkah laku sopan dan saling menghargai sesama dengan orang lain. Akan tetapi ia menemukan kenyataan lain dalam masyarakat, di mana banyak ditemukan tindakan kekerasan dan tindakan adanya sikap saling tidak menghargai. Sekian dari saya.